yaitu budaya disiplin positif aksi nyata modul 1.4. Saat murid atau anak melakukan kesalahan, biasanya orang dewasa cenderung memperhatikan kesalahan yang dilakukan ketimbang mencari cara mereka untuk memperbaiki diri. Dikutip dari buku penggerak Merdeka Belajar tahun 2023 oleh Mairani dan teman-temannya, salah satu pendekatan yang diterapkan dalam disiplin positif adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahannya. Tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Tindakan ini adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan lebih berfokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi segitiga restitusi ini terdiri ada 3 bagian. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, sisi yang bawahnya gitu. Sisi yang kanannya adalah menanyakan keyakinan. Terus sisi yang kirinya adalah validasi tindakan yang salah. Ini adalah sebuah segitiga restitusi yang nantinya digunakan untuk menangani atau memecahkan permasalahan dari siswa yang bermasalah tadi. Next. Sisi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Jadi bagian dasar dari segitiga ini adalah bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Terus sisi yang kedua ialah validasi tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan kita akan bisa menemukan cara yang lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Itu sisi yang kedua. Sisi yang ketiga bagaimana? Jadi sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan ini adalah teori kontrol mengatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai atau langkah pertama, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi atau langkah yang kedua, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi intinya yang ketiga ini adalah mencari yang dia percaya, keyakinannya. Nah, kita langsung ke penanganan kasus. Tadi kita sudah mengetahui bahwa segitiga sisi ada 3 sisi gitu lah. Nah, segitiga sisi ini adalah digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan, gitu lah. Dalam menyelesaikan suatu permasalahan tentang mahasiswa yang ada di sekolah kita. Nah, sekarang bagaimana contoh penerapannya, gitu lah. Nah, ini ada sebuah kasus pertama, gitu lah. Sebuah kasus pertama. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk untuk mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, yaitu Ibu Eni. Ibu Eni ini baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan IP
Pipi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan ini dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Nah, Ibu Eni mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pekerjaan tugas. Jadi Ibu Eni ini berkata, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu dituntut Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Pipi dan Natali malah jadi tertawa dan dia mengatakan, Ibu santai saja Bu. Next. Keesokan harinya Ibu Santi memanggil Pipi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Pipi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf kepada Ibu Eni tadi. Next. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi tadi. Baik Pipi maupun Natali mengakui bahwa perilaku yang mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Jadi Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Jadi ditanyakan oleh Ibu Santi kepada Natali dan Pipi tadi. Nah, setelah berpikir sejenak, Natali dan Pipi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Nah, usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni. Ibu Eni yang tadi yang mereka ketahui tadi tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan. Nah, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Nah, itu adalah kasus pertama. Kesimpulannya tadi adalah Ibu Santinya sakit digantikan oleh Ibu Eni. Ibu Eni ini begitu masuk karena guru baru 2 tahun lah mengajar di sekolah itu diremehkan oleh Natali dan Pipi, diremehkan. Itu ada sikap yang tidak menghormati. Intinya begitulah. Nah, bagaimana kita menyelesaikan masalah ini dengan cara restitusi? Kan tadi si Pipi dan Natalinya dipanggil. Nah, kita selesaikan kasus Pipi dan Natali dengan cara restitusi. Oke, kita coba menggunakan restitusi. Nah, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Nah, jadi Ibu Santi tadi sudah menjalankan yang namanya memvalidasi tindakan yang salah. Terus yang kedua adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi dia menanyakan kepada si Pipi dan Natali, apakah kamu itu benar berbuat salah, begitu maksudnya lah. Jadi dia memvalidasi. Oh, dia mengakui, akhirnya Pipi dan Natali memang mengakui bahwa dia berbuat salah, tidak menghormati si guru. Lanjut. Nah, jawabannya memvalidasi tindakan yang salah. Kalimat yang menyatakan hal tersebut adalah Ibu Santi memanggil Pipi dan Natali menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Jadi Pipi dan Natali dipanggil menanyakan laporan Ibu Eni. Kebenarannya itulah. Ini adalah menyatakan memvalidasi tindakan yang salah. Nah, terus menanyakan keyakinan tindakan yang salah. Kalimat yang menyatakan tersebut adalah Ibu Santi menanyakan apakah bersedia memperbaiki masalah yang ada. Nah, ini termasuk menanyakan keyakinan tindakan yang salah. Terus yang kedua adalah apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Ini juga masuk. Terus yang ketiga adalah apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Nah, ini juga termasuk dalam menanyakan keyakinan tindakan yang salah. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua,
menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Pipi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Kita lihat sini apa saja. Next. Nah, paparan yang dilakukan yang sudah sesuai langkah-langkah restitusi adalah Pipi dan Natali menyadari dan mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ini sudah ada pengakuan. Ya, bagus nih ada restitusi kan. Terus yang kedua, berdiskusi kelompok tentang penerapan keyakinan kelas. Kamu sudah masuk restitusi juga. Terus yang ketiga, mengirimkan email yang berisi hasil keyakinan tentang sikap saling menghormati. Jadi 1, 2, 3 ini masuk dalam langkah-langkah restitusi. Pertanyaan ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Pipi dan Natali? Jelaskan jawabannya. Jawabannya adalah sebagai teman. Jadi posisinya adalah sebagai teman. Kalimat yang menyatakan hal tersebut adalah, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu dituntut kepala sekolah. Kalau kalian juga ada jangan tugas, tolong bantu Ibu ya. Ini berarti dia sebagai teman, gitulah. Jadi memberitahukan ke Pipi Natali dengan kalimat yang sebagai teman. Lanjut, ada lagi yang lainnya. Ibu Eni memposisikan sendiri sebagai teman karena terkesan meminta pertolongan kepada Pipi dan Natali untuk segera mengerjakan tugas mereka agar Ibu Eni tidak dimarahi kepala sekolah. Ini penjelasan dari kalimatnya tadi. Next. Nah, pertanyaan 4. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi tadi? Misalnya, saya mengapresiasi langkah yang ditempuh Ibu Santi dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi dan berperan kontrol manajer. Namun saya menyarankan Ibu Santi untuk tetap meminta Pipi dan Natali mengerjakan tugas matematika, tidak hanya meminta maaf. Jadi itu bagusnya adalah kalau kita ingin bertindak sebagai Pak Hasan, jadi tidak hanya minta maaf aja, tugasnya dikerjakan, adalah tetap dikerjakan. Next. Nah, ini kasus pertama seperti itu sudah Bapak jelaskan tadi. Saya jelaskan dengan baiklah bahwa di sana di kasus yang pertama kita di si Ibu Ani tadi dia menjalankan dengan sistem segitiga restitusi penyelesaiannya. Intinya dia tidak menggunakan kekerasan gitu lah pada saat dia menangani si Pipi dan Natali yang bertindak tidak hormat. Lanjut kasus yang kedua. Kita lihat kasus yang kedua. Sabrina harus dibangun terlambat dan terburu-buru sampai ke sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti yang tertera peraturan sekolah. Jadi peraturan sekolahnya wajib pakai sepatu hitam, akan tetapi si Sabrina ini karena buru-buru warnanya tidak hitam. Lanjut. Nah, di depan pintu kelas Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Jadi Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Next. Nah, Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya juga jauh sekali. Next. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina minta maaf dan memohon kembali kepada Bapak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu ini di rumah,
rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Next. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu sehari. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di dalam kelas tanpa alas sepatu. Itu adalah kasus yang kedua antara Sabrina dan Pak Lukman. Jadi pas Sabrina ini permasalahan dia adalah tidak mengenakan sepatu yang sesuai peraturan sekolah aja, itu warnanya hitam. Jadi dia salah pasang warna ya, pasang warna yang warna coklat. Kamu dengan Pak Lukman ini orangnya keras gitu lah, sesuai peraturan sekolah nggak boleh gitu lah. Hanya sepatunya dilepas dan dia tidak mengenakan sepatu di sekolah. Nah, bagaimana segitiga situasi yang terjadi di sana, kita lihat. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Jadi sikap yang diambil Pak Lukman pada saat itu adalah sebagai penghukum. Sebagai penghukum. Bagaimana sebagai penghukumnya? Indikatornya adalah Pak Lukman tidak mau tahu. Ini kalimatnya. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau kamu tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian. Tuh kalimatnya. Lanjut. Pertanyaan kedua, bila Pak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan Sabrina? Jelaskan. Nah, ini pertanyaannya. Seandainya si Pak Lukman itu berposisi sebagai manajer, apakah yang kita yakini tentang pemakaian sepatu di sekolah? Ini ditanyakan Sabrina maksudnya. Terus yang kedua, apakah kamu meyakini hal tersebut? Yang keempat, jika iya, apakah kamu mau memperbaikinya? Yang kelima, apakah rencanamu untuk memperbaiki hal ini? Ini seandainya kalau Pak Lukman sebagai manajer, tapi kan dia tidak sebagai manajer, sebagai penghukum tadilah. Jadi ini tidak ditanyakan makanya. Lanjut. Pertanyaan ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah tersebut, maka nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan yang harus berwarna hitam? Jadi apa nilai kebajikan yang diambil kalau kita sepatu harus berwarna hitam? Ini maksudnya adalah yang pertama kerapihan, ya, kenapa harus berwarna hitam? Yang kedua kedisiplinan, yang ketiga adalah bertanggung jawab, yang keempat adalah menghindari kesenjangan sosial. Itu kenapa kita harus warnanya seragam, gitu lah, supaya kita tidak ada kesenjangan sosial. Pertanyaan keempat, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah tersebut, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Nah, jadi bila Anda adalah kepala sekolah, jadi kalau kita sebagai kepala sekolah, seandainya menemui kasus seperti Pak Lukman, jadi bagaimana tanggapan kita? Berbicara dengan Pak Lukman untuk menerapkan disiplin positif di sekolah dengan menerapkan segitiga restitusi. Jadi kita bawa pandai Pak Lukman tadi. Pak Lukman kita bawa untuk Pak Lukman jangan hukum, kita pakai saja untuk menangani supaya ini dengan segitiga restitusi, seharusnya seperti itu. Jangan. Kasus ketiga. Jadi tadi kasus yang kedua sudah kita selesaikan dengan cara segitiga restitusi. Jadi kesimpulannya tadi pada saat cerita tadi bahwa si Pak Lukman itu kondisinya sebagai penghukum, ya, penghukum. Itu tidak bagus lah. Harusnya kita gunakan yang namanya segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah Sabrina yang salah warna sepatu tadi. Lanjut di kasus yang ketiga, kita lihat. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa tak atuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil
memegang buku bahasa Inggrisnya dan menaikkan spidol di tangannya. Dan ibu pun berkata, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran dan sekali perhatikan. Sudah sana duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Tanya ibunya tadi. Fajar pun kembali duduk ke bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi kepada Fajar. Seperti tidak memperhatikan akita itu dan nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirih, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun dia membisu. Ini adalah kasus yang ketiga antara Fajar dan Ibu Dani. Jadi kondisinya pada saat itu si Fajar sering-seringan ditemukan tidur di kelas. Akhirnya ditegur dengan Ibu Dani dengan cara maju ke depan, tapi dia tidak bisa, terus dia duduk lagi ke kursi. Bagaimana cara penanganan eksekusinya, kita lihat. Pertanyaan 1. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Kontrolnya disebut dengan pembuat rasa bersalah. Jadi namanya adalah pembuat rasa bersalah. Di bagian mana pembuat rasa bersalahnya? Jadi Ibu Dani menjawab lirih, gimana kamu Fajar? Kamu nggak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Ini disebut dengan pembuat rasa bersalah. Jadi seolah-olah ibunya sudah menyalahkan ya. Pertanyaan 2. Membaca sikap Fajar. Kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar pada saat itu? Jadi yang dibutuhkannya adalah motivasi. Jadi Fajar ini perlu motivasi ternyata. Terus yang kedua, perlu kasih sayang. Yang ketiga, rasa diterima. Yang keempat, kebebasan. Ini yang tidak disampaikan oleh Ibu Dani itu adalah motivasi, kasih sayang, rasa diterima dan kebebasan. Ini seharusnya disampaikan oleh Ibu Dani bahwa inilah yang diperlukan Fajar pada saat itu, bukan menyalahkan dia, intinya begitulah. Lanjut. Pertanyaan 3. Bagaimana Ibu Dani mengambil posisi pemantau? Apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang diajukan? Jelaskan. Ini seandainya Ibu Dani sebagai seorang pemantau, kan? Harusnya pertanyaannya seperti apa? Ini pertanyaannya. Fajar, apa yang telah kamu lakukan? Terus yang kedua, apa yang kamu lakukan sudah sesuai dengan kesepakatan kelas? Terus yang ketiga, tahukah kamu apa konsekuensi dari perbuatan yang telah kamu lakukan? Ini seharusnya yang ditanyakan Ibu Dani pada saat itu, tapi kayaknya ini tidak ada. Lanjut. Pertanyaan keempat, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, apa tindakannya Anda? 1. Mencari tahu latar belakang penyebab sikap Fajar melalui diskusi dengan Ibu Dani, wali kelas, guru BK, serta Fajar sendiri dengan mengambil peran sebagai manajer dengan menerapkan segitiga institusi agar tercipta disiplin positif. Jadi yang pertama ini cari tahu nih Fajarnya kenapa bisa tidur di dalam kelas seperti itu, apakah dia ada apa di rumahnya atau ada apa, intinya kita diskusi gitu, cari tahu. Terus yang kedua, membuat kesepakatan kelas berupa keyakinan kelas. Jadi buat kesepakatan kelas dulu, tidak boleh tidur di dalam kelas. Nah, terus yang ketiga, menindaklanjuti dengan kegiatan home visit jika diperlukan agar ada perbaikan dari saya. Jadi home visit ini diperlukan untuk kita mengetahui kondisi rumahnya, kondisi keluarganya, apa yang terjadi di keluarganya. Mungkin di sebulan ini ditemukan kenapa si Fajar ini bisa tidur di luar rumah. Mungkin saja kan, di sana ditemukan ternyata Fajar ini seorang pekerja. Kita tidak tahu kan, oh ternyata Fajar ini setelah pulang sekolah dia bantu-bantu ini. Nah itu mengakibatkan dia tidak tidur. Jadi kita cari tahu dulu. Lanjut. Kita masuk ke kasus yang keempat terakhir ya. Kasus keempat. Jadi di kasus yang keempat ini adalah Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran, adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengajak
menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya lepas. Tarik ini. Basket tarik kancingnya lepas 3. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka. Guru piket ada melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Jadi siapa yang dibawa? Anto dan Dino. Lanjut. Nah, Ibu Siti adalah sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Siti itu melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang sekolah. Ibu Siti melanjutkan pertanyaan tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Siti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang dilakukan Dino untuk memperbaiki hasilnya. Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 begini. Ibu Siti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk mendapatkan 3 kancing Anto yang terlepas ini. Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu, Bu. Saya rem kembali. Mungkin bisa ya, Bu, saya rem kembali. Ibu Siti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau direm akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dinonya tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Siti pun meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Siti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersendal di ruang. Endingnya ending lah, asalkan hanya dikawal pulang gitu, seperti itu. Next. Kita lihat bagaimana penekanan institusi di kasus yang terakhir ini. Pertanyaan 1, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Siti? Hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Jawaban, posisi kontrol yang dipraktikkan Ibu Siti adalah sebagai manajer. Hal yang dilakukan Ibu Siti yaitu menerapkan langkah-langkah segitiga institusi. Next. Apa saja kita lihat segitiga institusi yang sudah diterapkan di kasus yang keempat ini? Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian mana yang menstabilkan identitas di bagian kasus ini? Yang pertama adalah membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Ini sudah dikatakan tadi oleh Ibu Siti. Ini artinya adalah menstabilkan identitas. Terus ada lagi kalimat mempertahankan diri adalah hal yang penting. Ini juga disebut dengan menstabilkan identitas. Terus yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Ini juga segitiga institusi lah. Bagian yang kedua, yang kedua, Ibu Siti menanyakan apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan. Ini disebut dengan memvalidasi tindakan yang salah. Terus yang kedua, meminta Dino memikirkan cara yang efektif untuk memperbaiki kesalahan. Ini disebut juga dengan memvalidasi tindakan yang salah. Ya. Tadi sudah disampaikan nih, ada 2 poin yang menyatakan memvalidasi tindakan yang salah di kasus yang keempat ini lah. Nah terus kita lihat di konstitusi di sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Apakah ada di kasus 4 ini? Kita oh ternyata ada. Itu Ibu Siti menyatakan bahwa Ibu Siti menanyakan keyakinan kelas yang disepakati. Nah, kan sudah ada tuh, keyakinannya adalah berupa keyakinan kelas. Jadi sudah dikatakan oleh Ibu Siti. Jadi
ternyata di kasus 4 ini sudah mengandung segitiga restitusi. Artinya si siswa tadi ternyata dia tidak dihukum, tapi dengan melewati jalur segitiga restitusi. Nah ini kan sudah kelihatan tadi happy ending. Ternyata segitiga restitusi itu bisa menghasilkan kebaikan untuk anak kita. Lanjut. Pertanyaan yang kedua, dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Bu Putri? Nah jawabannya, Dino dikuatkan dengan sikap tanggung jawab dengan menyelesaikan masalah, memberikan guru yang bisa menjahit untuk mengganti kancing baju Anto. Selain itu Dino mendapatkan pengalaman baru tentang menjahit. Ini. Terus yang kedua, dikuatkan juga Anto dikuatkan dengan diberikan sikap berlapang dada dan memaafkan. Ya, ini dikuatkan ini Anto dan Dino bersabar, berlapang dada dan sudah menjadi. Pertanyaan ketiga, kira-kira nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Ada 3 yang dituju di sini. Yang pertama adalah menghargai orang lain, yang kedua kebersamaan, yang ketiga adalah tanggung jawab. Kita lihat menghargai orang lain di sini kalau kita lihat Dini menghargai Anto dan Anto menghargai Dino karena bertanggung jawab dengan memperbaiki kancing. Jadi masuk dalam menghargai orang lain. Kebersamaan, yang mana kalau kita lihat kebersamaan di kasus ini, Dino dan Anto akhirnya kembali berteman. Ini menandakan bahwa keduanya memiliki kebersamaan. Masalah yang muncul pada mereka sempat membuat kebersamaan mereka menjadi renggang. Akhirnya mereka bersama lagi, muncul bersamaan. Tanggung jawab, di mana di kasus ini yang ada tanggung jawabnya? Dino bertanggung jawab karena telah merusak kancing baju Anto. Dengan cara apa? Dengan jalan menjahitnya kembali seperti sedia kala. Nah itu adalah pertanyaannya. Refleksi, oke, refleksi terakhir lah. Kita sudah belajar tadi tentang segitiga restitusi dan dalam kasus contoh-contohnya dan penanganannya dengan cara segitiga restitusi. Di kasus-kasus yang lain juga kita temukan ternyata ada kasus yang tidak ditangani dengan segitiga restitusi. Nah, sebaiknya kalau kita ketemu kasus-kasus nanti sekolah atau siswa terutama sebaiknya kita tangani dengan segitiga. Nah, refleksi kita hari ini adalah segitiga restitusi ini efektif dalam penyelesaian masalah disiplin positif untuk mengetahui pemenuhan kebutuhan dasar mana yang belum terpenuhi. Terus gagalnya pemenuhan kebutuhan dasar akan menyebabkan perilaku cenderung memenuhi nilai kebajikan. Yang ketiga, sebagai guru sangat penting untuk mempunyai sikap kontrol sebagai manajer yang akan membawa murid-murid memahami kesalahan dan segera memperbaiki. Oke, itu saja pengarahan dari saya mengenai segitiga restitusi yang sudah saya dapatkan ilmunya dari calon mitra. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada salah.